Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang indahnya toleransi, yaitu tema 1 yang berkaitan dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Akan tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga kita dilancarkan dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Demikian anak-anak, kita sudah berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang Quran Surat Al-Kafirun, atau temanya adalah indahnya toleransi. Diharapkan nanti setelah mempelajari ini kalian bisa membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan baik dan benar, serta dapat menerapkan toleransi di dalam masyarakat. Karena di dalam masyarakat agama itu bukan hanya Islam, tapi kita punya teman yang beragama Kristen, Buddha, ada juga yang beragama Konghucu. Nah, nanti diharapkan kalian dapat menerapkan toleransi itu. Oke, baiklah. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu nanti kita akan berkenalan dengan Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun merupakan surat dengan nomor urut ke-109. Artinya di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Nah, didahului dari yang pertama adalah surat Al-Fatihah, dan yang terakhir adalah surat apa anak-anak? Iya, betul sekali, surat An-Nas. Nah, surat Al-Kafirun ini itu berada di urutan ke-109. Itu ya, nah. Jadi harus dipahami bahwa surat Al-Kafirun adalah surat dengan nomor urut ke-109. Kemudian surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. 2, La a'budu ma ta'budun. 3, Wala antum 'abiduna ma a'bud. 4, Wala ana 'abidum ma 'abadtum. 5, Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Jadi ada 6 ayat surat Al-Kafirun. Selanjutnya, surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua golongan surat. Yang pertama itu adalah golongan surat Makkiyah, dan yang kedua adalah surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Contohnya seperti surat Al-Kafirun yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang kedua adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Jadi surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya yang ketiga, surat Al-Kafirun ini diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Tadi kita sudah membaca yang pertama, bagaimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini diambil dari ayat pertama itu sendiri. Jadi surat Al-Kafirun diambil dari ayat pertama itu ya. Kemudian pokok isi dari Quran Surat Al-Kafirun itu tentang toleransi. Artinya kita tidak
bisa memaksa pada teman kita, saudara kita, bahkan pada orang tua kita mungkin jika mereka berbeda keyakinan dengan kita. Kita boleh berdakwah, tapi kita tidak boleh memaksa kehendak untuk beragama. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya. Kalau bisa nanti Bapak lanjutkan ya. Yang selanjutnya perlu diketahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya surat atau latar belakang kenapa surat itu diturunkan. Nah, surat Al-Kafir pun ada asbabun nuzulnya. Apa? Dari dulu ketika zaman Rasulullah itu para pemuka kafir Quraisy seperti Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf itu mendatangi Rasulullah. Nah, mereka kemudian berbincang, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami menyembah Tuhan yang engkau sembah dan engkau menyembah Tuhan yang kami sembah. Jadi mereka itu menawarkan sebuah kompromi di dalam beribadah. Mereka menawarkan untuk menyembah Tuhan Rasulullah dan Rasulullah menyembah Tuhan mereka, artinya menyembah berhala. Kemudian bagaimana? Apa tanggapan Rasulullah? Kemudian turunlah surat Al-Kafirun tersebut. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beliau harus menolak ajakan kaum kafir Quraisy. Jadi itu ya, anak-anak. Jadi penyebab turunnya surat Al-Kafir itu karena ada tawaran untuk berkompromi dalam akidah, dalam beribadah. Kemudian Rasul menolaknya dengan setelah turunnya surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, marilah kita baca bersama terlebih dahulu Quran surat Al-Kafirun, baca bersama supaya nanti hati kita diberi ketenangan setelah membaca Al-Quran. Kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, demikian, semoga setelah membaca Al-Quran kita menjadi lebih bersemangat, karena sebaiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu ya, semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Baiklah, selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun ini menolak dengan tegas bahwa kita umat Islam itu tidak menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Tuh, jadi surat ini itu menolak ajakan kaum kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, surat ini kandungannya tentang toleransi. Akan tapi toleransi dalam hal sosial, bukan dalam hal akidah ataupun ibadah. Contoh begini, ketika ada saudara kita, ada tetangga kita beragama non muslim, kemudian dia membutuhkan bantuan kita misalnya untuk membetulkan genteng, maka kita boleh membantu karena ini adalah toleransi dalam hal sosial. Nah, toleransi yang seperti ini boleh. Akan tapi jika berkaitan dengan hal akidah, contoh begini, saudara kita misalkan Valen, kita ke gereja, kita beribadah bersama di gereja. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah berkaitan dengan akidah kita. Artinya
ini berkaitan dengan poin yang ketiga nanti ya. Yang ketiga isi kandungannya adalah surat Al-Kafirun itu menegaskan bahwa perbedaan antara sesambahan kita umat Islam dan umat non muslim ya. Jadi di dalam Quran surat Al-Kafirun itu dijelaskan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan tadi yang kita kembali ke contoh tadi, Valen misalkan saudaranya mengajak dia untuk pergi ke gereja, maka tidak boleh. Kenapa? Karena sudah berbeda sesembahan antara Valen dan saudara Valen itu. Jadi Pak Guru tegaskan lagi, toleransi boleh, tapi dalam hal tolong menolong, dalam hal sosial. Tapi ketika sudah berkaitan dengan akidah dan ibadah, maka tidak ada lagi toleransi. Kita harus memegang teguh akidah kita, agama kita, Tuhan sembahan kita Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berakidah dengan akidah yang benar dan tidak melenceng dari jalan yang lurus. Sebelum kita tutup, nanti tugasnya kalian menghafalkan Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian maju satu-satu untuk Pak Nur nilai atau untuk Pak Nur cek, Pak Guru cek di mana kalau ada kekurangan nanti Pak Nur atau Pak Guru betulkan itu ya. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi